Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai Open Source IT Technology lagi. Di sini kita sudah masuk kepada bab yang kedua, yaitu virtual machine pada VirtualBox. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita akan menginstal Ubuntu pada VirtualBox, lalu mengclone virtual machine dan snapshot virtual machine. Untuk pertama nanti kita akan menginstal Ubuntu pada VirtualBox dulu, tapi sebelumnya kita harus mendownload Ubuntu servernya. Nah, tapi sebelum itu saya akan menampilkan sebuah gambar. Di sini ada dua tampilan dari VirtualBox. Yang sebelah sini yaitu tampilan jika teman-teman belum memasukkan server apa-apa. Jadi di sini masih kosong. Ini penampilan kalau VirtualBox-nya baru di-download. Dan yang di sebelah sini, ini kalau teman-teman udah masukin server-servernya. Di sini udah ada nama-nama servernya kayak Ubuntu, Windows, Debian, dan macam-macam lagi. Oke, sekarang langsung aja kita ke Chrome atau ke Google, kita ketikkan aja Ubuntu server download. Nah, teman-teman bisa pilih dari website Ubuntunya langsung ya, dari ubuntu.com. Yang ini kita klik. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan. Yang ini ada Ubuntu versi 24.4.3, yang ini 25.4. Saya akan mendownload yang ini. Nih, diklik aja, lalu di sini akan terdownload. Jadi kita tunggu aja file ISO Ubuntunya terdownload. Nah, oke, di sini file Ubuntunya sudah terdownload. Jadi langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Nah, oke, untuk membuat server baru, teman-teman bisa masuk dulu ke halaman tools atau tampilan utama dari VirtualBox. Lalu teman-teman bisa klik new, jangan klik add ya, tapi new. Nah, di sini teman-teman bisa bebas kasih nama apa aja untuk nama servernya. Di sini saya akan kasih nama misalkan server Ubuntu. Nah, untuk pada kolom yang ini itu folder dimana si file itu akan disimpan. Jadi saya di sini langsung aja default dari VirtualBox-nya. Jadi tidak saya ubah-ubah. Lalu di sini ISO image itu kolom untuk kita menaruh ISO atau file ISO dari server yang akan kita install. Di sini kita masukkan file ISO yang tadi kita download, yaitu yang ini Ubuntu server. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita finish. Setelah itu kita langsung aja start. Ini kita tunggu aja. Nanti seharusnya pada halaman awal itu teman-teman disuruh untuk kasih semacam penyimpanan atau storage untuk servernya, dan disitu teman-teman bisa atur, terserah teman-teman mau segimana, tapi disesuaikan aja sama harddisk kalian. Oke, sekarang di sini kita klik enter. Kita tunggu aja karena install Ubuntu itu lumayan lama ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, sekarang kita di sini disuruh untuk pilih bahasanya. Kalian bisa pilih bahasanya, terserah kalian mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan di halaman ini kita tidak bisa menggunakan kursor, ya, bisa dilihat kursornya tidak akan bisa digunakan di sini. Jadi kita menggunakan tanda panah atas bawah kiri kanan ya teman-teman. Ini untuk panah ke atas ke bawah kita pilih bahasa Inggris, lalu untuk mengkliknya kita klik enter. Di sini kita langsung aja down. Di sini juga langsung aja down, dan proxy address juga kita lewat saja. Ini juga kita lewat dan kita klik continue. Ini kita kasih aja tanda panah ke bawah sampai ke tulisan yang down ini, lalu kita enter, lalu continue. Kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa masukin nama teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan kasih nama saya. Lalu untuk ke bawahnya kita pakai tanda panah bawah lagi. Di sini masukkan server, nama server teman-teman. Misalkan namanya saya ini. Lalu pick a username. Ini kita isi aja. Lalu untuk passwordnya misalkan saya akan taruh yang mudah aja supaya gampang diingat. Teman-teman ketikkan lagi sekali lagi di sini. Lalu kalau udah kita klik aja done. Oke, di sini langsung kita ke bawah dan klik done. Di sini juga kita skip, lalu langsung aja klik done. Dan ini sedang proses instalasi ya teman-teman, dan di proses ini cukup lama dan sangat memakan waktu sekitar 30 menit. Jadi teman-teman bisa ditunggu aja. Dan kalau ingin lihat proses aktivitas instalasinya, teman-teman bisa pakai tanda panah bawah untuk view full log, dan di sini terlihat aktivitas instalasinya. Jika tidak, langsung kita close aja. Nah, di sini jadi kita tunggu aja sampai proses instalasinya beres ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tampilan utama setelah Ubuntu server berhasil diinstal. Jadi karena prosesnya yang lama dan tadi sempat terjadi sedikit error, jadi saya memakai server Ubuntu yang sudah ada. Oke, jadi di sini sudah masuk ke halaman login, itu memakai username yang tadi kita ketik ya teman-teman, yang tadi kita buat. Di sini saya kasih username-nya Aries, dan kita masukkan password yang kita buat juga. Lalu ini dia tampilan utama setelah login. Jadi begitu ya teman-teman tutorial untuk menginstal Ubuntu server di VirtualBox. Lalu selanjutnya saya akan membahas clone virtual machine. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai clone virtual machine. Untuk mengclone ini sangat mudah ya teman-teman, karena clone virtual machine ini merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi misalnya di sini teman-teman mempunyai server dan kita ingin mengclone si server tersebut, maka server tersebut beserta isi-isinya bisa terduplikasi dan kita bisa memiliki servernya lebih dari satu. Begitu ya teman-teman secara singkatnya. Oke, sekarang langsung aja
Ubuntu server. Lalu klik kanan dan di sini ada pilihannya. Bisa langsung aja diklik clone atau Ctrl O. Nah, di sini ada kolom untuk kita menyimpan filenya di mana, dan saya tidak akan mengubah ini, jadi ini default saja. Dan di sini ada clone tipe, ini ada full clone dan link clone. Jadi kalau full clone itu semua data yang ada di servernya akan otomatis terclone, tidak ada yang akan tersisa. Tapi kalau yang link clone ini berarti ada bagian-bagian yang tidak terclone saat proses cloning ya teman-teman. Jadi misalnya kalau ada 7 link, 7 data, dan kalau kita pakai yang tipe link clone ini mungkin akan terclone itu hanya 5 saja dan 2 lagi tidak akan terclone gitu ya teman-teman. Jadi kita pilih yang full clone aja, lalu finish. Di sini kita tunggu aja karena prosesnya nggak akan lama. Nah, oke, ini dia sudah terclone ya teman-teman Ubuntu servernya, dan isinya juga akan sama. Jika tidak saya kita buktikan aja apakah sama laman loginnya. Kita start. Untuk masuk ke server Ubuntu ini agak lama ya teman-teman, jadi kita tunggu aja bagian-bagian seperti ininya. Nah, oke, ini tampilan terutama dari Ubuntu server yang cloningnya, dan sama ya teman-teman seperti yang asli, tidak ada yang berbeda. Jika tidak percaya, kita coba login dulu. Untuk username tadi saya pakai ADS, dan passwordnya juga sama. Begitu ya teman-teman. Untuk cloning tidak akan berbeda dengan yang aslinya. Jadi seperti itu cara untuk mengclone virtual machine. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan snapshot pada virtual machine. Oke teman-teman, untuk materi terakhir kita akan membahas mengenai snapshot virtual machine. Nah, jadi snapshot itu merupakan penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi misalnya kalau teman-teman punya server nih, teman-teman itu bisa menandai status server kalian yang sekarang. Gitu ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Server ini tuh mempunyai 3 konfigurasi. Lalu selanjutnya akan membuat konfigurasi yang baru seperti yang di sini tuh 10.10.10.1. Ini kan server yang barunya nih. Tapi saat penambahan konfigurasi baru terjadi error. Nah, maka kalau error nanti akan otomatis konfigurasinya itu kembali ke yang pertama seperti ini. Nah, jadi anggap aja ini tuh seperti checkpoint. Kalau dari checkpoint 1 ke 2 kita mengalami error di checkpoint 2, maka kita akan kembali ke checkpoint 1. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan di VirtualBox-nya. Di sini kita start dulu.
kalau tidak ada file apapun, maka saat di LS itu kita tidak akan menemukan file apa-apa ya, akan kosong seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita power off-in dulu. Oke. Nah, tadi sudah tidak ada file apa-apa ya. Jadi sekarang kita akan coba snapshot. Kita klik logo yang ini, lalu klik snapshot, dan kita pilih yang logo tag ini. Di sini teman-teman kasih aja nama untuk snapshotnya. Misalnya saya akan kasih nama default server. Nah, kalau untuk deskripsinya ini opsional, teman-teman bisa buat deskripsinya atau enggak, itu bebas. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke details, lalu kita start lagi. Tadi sebelum melakukan snapshot, teman-teman bisa lihat kan saat di LS itu tidak ada file apa-apa karena kita belum membuat file apapun. Jadi sekarang kita akan membuat file untuk mengisi servernya. Kita menggunakan command touch, misalkan txt. Saya akan membuat 2 file aja untuk contoh. txt lalu ls. Di sini sudah ada filenya ya teman-teman. Sekarang kita power off lagi. Oke, lalu kita masuk ke snapshot, dan di sini kita bisa klik restore. Nah, ini ada 2 pilihan, itu bisa dicentang atau tidak. Jadi kalau dicentang itu nanti akan otomatis dibuatkan untuk snapshot kedua file yang tadi kita buat ya teman-teman. Tapi kalau enggak, kita enggak akan melakukan snapshot lagi. Jadi sekarang di sini saya tidak akan melakukan snapshot lagi, jadi tidak saya centang. Lalu kita klik restore. Lalu di sini kita ke details lagi, dan kita klik start. Seharusnya jika sudah di restore tadi, file-filenya akan hilang ya teman-teman. Saat di LS akan kosong kembali. Tapi kalau tidak, itu berarti snapshotnya gagal. Tapi kalau kosong berarti berhasil. Kita coba tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ketikkan ls dan hilang. Berarti snapshotnya berhasil ya teman-teman, karena tadi kita tidak create centangnya, kita tidak klik centangnya. Berarti snapshotnya tidak dilakukan kepada 2 file yang tadi kita buat, maka dari itu filenya langsung hilang. Jadi begitu ya teman-teman untuk pembahasan materi kita di video kali ini. Semoga dapat mudah dipahami, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.